Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita satukan hati, kita mau berikan ucapan syukur kita yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di pagi yang baik ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar kami akan naikkan pujian kami, mampukan setiap kami, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami percaya kuasa-Mu bekerja luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Waktu-Mu, waktu yang luar biasa. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Dia
Dia berikan sukacita, Dia berikan pertolongannya. Mari bersyukur bagi kebaikannya. Haleluya. Oh, kira la 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 masyikia la 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 masyakaya la la la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, pertolongan-Mu baik, perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Oh, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kira la 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 base, shana la 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 baso, yana kaya la 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 mani. Haleluya. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik bagi setiap kami. Sebentar ya Allah, kami tidak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh berjumpa kembali bersama GKI Pondok Daud dalam doa pagi secara online. Saya percaya dan berdoa pada pagi hari ini berkat-berkat daripada Tuhan terus dilimpahkan atas setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Saudara, pada pagi hari ini sebelum kita akan mengawali aktivitas sepanjang hari, mari saya ajak Bapak Saudara dimanapun berada untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, tema pada pagi hari ini firman Tuhan, ketaatan adalah salah satu kunci menerima mujizat daripada Tuhan. Mari saja untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ke 24. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Elia dan janda di Sarpat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan.
Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat yang ke-13. Tetapi Eli berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napas lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahlah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati." Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda itu juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawa turun dan dari kamar atas dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Saudara, pada pagi hari ini, ketaatan adalah salah satu kunci untuk kita menerima mujizat daripada Tuhan. Saudara, setelah kita membaca tentang janda Sarpat, bagaimana seorang janda Sarpat ini mengalami mujizat yang sungguh luar biasa. Ketika ada ketaatan yang dijalankan, yang dilakukan oleh janda Sarpat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika waktu itu Israel mengalami kekeringan dan Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke janda Sarpat, pergi ke Sidon, bukan wilayah Israel. Dan ketika berjumpa dengan janda Sarpat itu, apa yang dikatakan oleh Elia? Waktu yang pertama kali Elia meminta air, dan belum selesai Elia meminta roti bagi janda Sarpat itu. Darah janda Sarpat ini adalah orang yang saat itu mengalami
kekurangan, bahkan miskin. Namun ketika abdi Allah itu memerintahkan, ada hal yang dilakukan oleh janda Sarfat itu, yaitu ketaatan yang dilakukan oleh seorang janda Sarfat. Ketika janda Sarfat melakukan apa yang dikatakan oleh abdi Allah Elia, ada dua hal mujizat yang saya catat pada pagi hari ini. Seorang janda Sarfat ini menerima mujizat, mengalami mujizat dalam hidupnya. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-14, sebab persediaan tepung tidak habis dan persediaan minyak tidak berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Inilah satu perkara yang dilakukan oleh Tuhan kepada janda Sarfat ketika melakukan ketaatan, memberikan pelayanan yang terbaik atas abdi Allah, yaitu Nabi Elia. Janda Sarfat hanya memiliki sedikit tepung dalam tempayan dan hanya sedikit minyak dalam puli. Namun ketika meresponi apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, yang pertama mujizat terjadi. Ada satu mujizat, bahkan persediaan tepung dan minyak dalam puli-puli tidak habis pada saat waktu itu. Saudara, artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu akan memenuhi segala keperluan. Filipi ayat 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan daripada Allah. Wow, luar biasa janji daripada Tuhan atas setiap hidup orang percaya. Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang janda Sarfat, orang yang tidak percaya kepada Allah, namun di saat ketika berjumpa dengan Nabi Elia, dia mau taat, dia mau melakukan apa yang dikatakannya, sehingga mujizat terjadi. Mujizat yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan sebatas Allah memenuhi segala keperluan, tetapi mujizat yang terjadi ketika saat anak seorang janda Sarfat ini sakit keras dan mati. Janda Sarfat ini juga mengalami mujizat yang sungguh luar biasa. Lewat Nabi Elia, anak laki-laki daripada seorang janda Sarfat ini dipulihkan, bahkan hidup kembali. Apa yang dikatakan oleh Elia dalam ayat yang ke-23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Bukankah itu mujizat daripada Tuhan? Bukankah hal itu dilakukan oleh Tuhan di luar kemampuan nalar manusia? Allah bisa melakukan mujizat. Allah bisa memberikan kehidupan. Dan pada saat pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk hidup belajar taat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Taat apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Jikalau janda Sarfat mengalami mujizat dalam kehidupannya, saya yakin dan percaya ketika hidup kita mengalami ketaatan di dalam setiap langkah kita, maka saya yakin dan percaya hidup kita
akan mengalami mujizat-mujizat yang terjadi. Bapak Ibu dimanapun berada saat pagi hari ini, mari bersama-sama. Percayakah bahwa mujizat ini masih terjadi dalam hidup kita? Maukah hidup kita mengalami mujizat itu? Mari respon kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jikalau janda Sarfat mendapatkan pertolongan, mendapatkan mujizat daripada Tuhan, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika hidup kita mengalami ketaatan, mujizat itu pasti terjadi. Amin. Biarlah firman Tuhan renungan pada pagi hari ini boleh menjadikan berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.